Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Saya Husni Mubarak dari Prodi IAT akan menerangkan dari makalah saya, yaitu makna syahadatain. Makalah ilmu tauhid. Syahadatain itu tidak terlepas dari tauhid. Yang kemudian tauhid itu dapat diartikan sebagai mengesahkan Allah. Atau yang lebih spesifiknya lagi, tauhid itu adalah bersatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyatukan. Dan harus diingat bahwa satunya Allah itu bukan satu dari 10. Satunya Allah itu bukan satu dari 100. Tapi 10 itu adalah satu bagi Allah. 100 adalah satu bagi Allah. Kemudian dari tauhid tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa segala sesuatu itu diatur oleh Allah, bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Jika orang ditanya siapa yang telah menciptakan gunung, mereka menjawab Tuhan. Jika ditanya siapa yang merizki, yang memberikan rizki, akan menjawab Tuhan. Namun itu saja tidak cukup. Ada lagi yang nomor 2, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid di mana kita beribadah ke Allah semata-mata hanya untuk Allah, tidak dengan yang lainnya. Tidak ada kemusyrikan. Orang yang sudah benar dalam tauhid uluhiyah, maka ibadahnya itu hanya benar-benar tertuju kepada Allah. Di dalamnya akan tersimpan rasa khauf, rasa cinta, rasa roja kepada Allah. Tidak dibarengi dengan riya, ujub, takabur, sum'ah, atau apapun di dalam hati yang kita beribadah bukan karena Allah. Yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini yaitu di dalamnya kita meyakini bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah mempunyai sifat zat yang sama sekali beda dan tidak bisa disamakan dengan penciptaannya, dari ciptaannya gitu. Terus makna la ilaha illallah. Kita berangkat ke makna la ilaha illallah. Apa sih la ilaha illallah tersebut? Kalau diartikan secara bahasa, la ilaha illallah yaitu tiada Tuhan selain Allah. Jadi yang pertama, meniadakan semua hal, menyediakan Tuhan, yaitu nafi, la ilaha, tidak ada Tuhan. Setelah itu diistisna, diisbat, ditetapkan bahwa illallah, kecuali Allah. Namun makna yang sesungguhnya la ilaha illallah yaitu kalau dimaknai secara bahasa sastra, la ilaha illallah yaitu Tuhan hanya Allah gitu. Jadi sudah tidak ada lagi, tapi langsung Tuhan hanya Allah. Tidak memakai nafi. La ilaha illallah ini terdiri dari 12 huruf, yang dimana setiap huruf tersebut mengandung ibadah-ibadah. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. 6 bagian ibadah zahir dan 6 bagian ibadah batin. Contoh ibadah zahir, sholat, zakat, puasa, munggah haji, itu ibadah zahir. Ibadah batinnya yang mana? Yaitu ikhlas, roja, khauf, mahabbah. Apa guys? Nah, la ilaha illallah juga bermakna ataupun bisa digunakan untuk seseorang menjadi legalitas untuk masuk surga, menjadi kunci pintu surga. Barang siapa yang meninggal dan diakhiri dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Beberapa syarat bagi orang yang sah mengucapkan la ilallah, sah menjadi masuk Islam, ada 7. Yang pertama itu ada rasa mahabbah. Yang kedua, mahabbah itu cinta.
Yang kedua berilmu, tahu akan makna la ilaha illallah. Yang ketiga yaitu meyakini. Yang keempat yaitu roja dan khauf dan masih banyak ya. Terus bagian yang kedua dari syahadatain adalah Muhammadur Rasulullah. Meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jikalau kita mengaku agama Islam, mengakui adanya Tuhan, bahkan kita meyakini beribadah harus kepada Tuhan, tapi tidak dengan Muhammadur Rasulullah-nya, tidak dengan meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang telah menyampaikan agama Islam, maka iman dan Islamnya disebut tidak sah, masih disebut kafir. Karena banyak jika orang-orang musyrik ditanya siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Tuhan, namun mereka tidak mau mengimani ataupun beribadah terhadap Tuhan. Mereka tidak mau dan gengsi untuk mengakui Muhammad adalah utusan Tuhan, utusan Allah. Dalam hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ato'ani atau Allah, wa man aso'ani qad aso Allah." Barang siapa yang bertaat, yang taat kepadaku, maka dia bertaat kepada Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat atau menentang ajaranku, maka dia bertaat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Artinya bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi itu adalah ajaran Allah. Perintah dari Nabi itu adalah perintah Allah. Gitu. Mungkin hanya sekian dari saya penjelasan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.